Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah serta aktivitas ekspor dan impor. Ketiga faktor ini saling terhubung dan menjadi penentu penting stabilitas serta kinerja perekonomian nasional, khususnya pada periode 2019 hingga 2020. Nilai tukar rupiah menunjukkan seberapa kuat posisi rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika. Setiap perubahan nilai tukar akan berdampak langsung pada harga barang impor dan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Sekarang kita masuk ke ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri untuk memperoleh devisa. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keduanya menjadi penggerak utama roda perdagangan internasional Indonesia. Apa itu depresiasi rupiah? Ketika rupiah mengalami depresiasi, nilai rupiah melemah terhadap mata uang asing. Akibatnya, barang impor menjadi lebih mahal, biaya produksi pun meningkat, industri bisa tertekan, dan pada kondisi tertentu ekspor justru menurun karena proses produksi terganggu. Sedangkan apresiasi rupiah, sebaliknya, saat rupiah mengalami apresiasi, nilai mata uang menguat, harga bahan baku impor menjadi lebih terjangkau, biaya produksi lebih efisien, dan aktivitas industri semakin stabil. Kondisi ini dapat mendorong peningkatan ekspor. Apa itu surplus perdagangan? Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Artinya, Indonesia memperoleh lebih banyak pemasukan dari perdagangan internasional dibandingkan pengeluarannya, sehingga cadangan devisa negara dapat meningkat. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas ekonomi global melemah. Ekspor Indonesia menurun karena permintaan dunia yang turun. Namun, impor turun lebih dalam akibat melemahnya aktivitas ekonomi domestik. Inilah yang membuat Indonesia tetap mencatat surplus perdagangan di tengah kondisi krisis. Apa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi? Walaupun surplus perdagangan tercapai, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mengalami kontraksi. Hal ini terjadi karena konsumsi masyarakat menurun, investasi tertahan, dan aktivitas produksi melambat akibat dampak pandemi. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah, ekspor dan impor memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Namun, surplus perdagangan saja belum cukup untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Stabilitas nilai tukar, kekuatan sektor real, serta daya beli masyarakat tetap menjadi kunci utama bagi kemajuan ekonomi Indonesia. In this world, I swear, we are infinite.